wahai Ibnu Abbas, kenapa orang-orang kafir itu bisa fokus dalam ibadah, kita tidak? Apa kata beliau? Setan itu pencuri hati. Pencuri itu hanya nyatroni hati yang ma'mur, bukan hati yang reot, yang kumuh. Sementara hati mukmin ini adalah ma'mur. Sementara hati orang kafir itu adalah reot. Oleh karena itu Rasulullah SAW katakan, Innal abda idza shalla wa ma kutiba min salatihi illa ushruha. Tidaklah sekarang seorang hamba solat dan tidaklah solat ditulis dari solatnya kecuali 1/10-nya. Tus'uha 1/9-nya. Sampai Rasulullah menghitung terbanyaknya nusfuha, separuhnya. Makanya betul ada suatu kisah. Seorang yang kehilangan harta karun. Kemudian konsultasi kepada salah seorang yang dianggap bisa memberikan solusi. Ternyata dia menjawab, sholatlah. Betul, ternyata harta karun tersebut ditemukan ketika sholat. Bergegaslah dia menyelesaikan sholatnya. Lalu tanya, wahai Syekh, ini Masya Allah, sholatnya bagus banget. Harta karun saya bisa ketemu. Itu sholatnya setan, Mas. Makanya hadirin sekalian, tidaklah kita itu sholat mendapatkan kadang 10-nya, 1/9-nya, separuhnya. Oleh karena itu di sini kita harus berusaha untuk mendapatkan sholat khusyuk, meraih sholat khusyuk dengan merahkan berbagai macam usaha dan upaya. Makanya kalau memang sholat khusyuk itu mudah ya ikhwan, bukan dijadikan sebagai tanda utama kesuksesan seorang mukmin. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah meraih kesuksesan seorang mukmin siapa? Mereka yang telah sanggup bisa khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum fi salatihim khashi'un. Makanya di antara hal-hal yang menopang khusyuk adalah konsen di dalam bacaan-bacaannya, memahami apa yang dia baca, bersiap-siap jauh-jauh waktu sebelum sholat. Jangan sholat dadakan, apalagi lari-lari. Nggak usah jauh-jauh sholat, Pak. Antum kerjaan dunia apapun di dada itu tidak akan fokus. Antum sekarang tiba-tiba disuruh untuk pergi ke Semarang, tugas kantor. Mendadak, siap enggak? Enggak. Makanya di sana ada prosesi untuk menarik sholat pelan-pelan. Ada azan yang dianjurkan untuk dia jawab. Ada wudhu sebelum sholat. Ada tahiyatul masjid sebelum kita itu masuk ke menunaikan sholat. Ada rawatib. Agar apa? Hati yang sibuk dengan keduniaan pelan-pelan ditarik secara badannya, secara jasmaninya, kemudian secara rohani pikirannya menuju sholat. Makanya ya ikhwan, ini rahasia. Kenapa sholat itu semua hampir syariat diturunkan oleh Allah di bumi kecuali sholat Allah sampaikan di langit. Allah bisa saja menyampaikan semuanya itu melalui Jibril. Jibril yang datang. Hikmah apa yang terkandung? Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat dengan cara menarik Nabi Muhammad SAW ke langit. Hikmahnya, as-salatu mi'rajul mu'min, salat adalah mi'rajnya seorang mukmin. Artinya sampai hari ini pun bukan hanya Nabi Muhammad. Siapapun yang ingin salatnya sukses, maka hendaknya melepas seluruh keterkaitan dunia seperti Rasulullah SAW terlepas dari ambang batas seluruh dunia. Rasulullah tinggalkan bukan hanya sekarang ini hiruk pikuk dunia, lepas jauh sampai kepada Sidratul Muntaha. Oleh karena itu, inna salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Makanya cara di antara cara khusyuk adalah kita biasakan berzikir di luar sholat. Kalau sudah terbiasa berzikir di luar sholat, di dalam sholat lebih berzikir. Kemudian persiapan jauh-jauh waktu sebelum sholat. Jangan dadakan. Qomat baru datang ke masjid. Ya. Kemudian kita coba
untuk memahami bacaan-bacaan itu. Kita singkirkan penghalang-penghalang yang mengganggu khusyuk kita. Di antaranya lalu lalang orang di depan sholat kita, terus kemudian kita sholat melihat ke atas, sholat melihat ke kanan kiri, itu semuanya mengganggu. Sholat ketika kita dalam keadaan kelaparan, di depannya ada makanan, sholat dalam keadaan kita itu menahan keburukan, kencing, buang hajat, dan kentut. Ini semuanya kita tinggalkan, kita hindarkan. Insya Allah kita akan meraih kekhusyuan di dalam sholat. Biiznillah. Wallahu a'lam bishawab.